Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Salma Indriani dengan NIM 0503232088 dari program studi perbankan syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Moneter Islam yang diampu oleh Ibu Khaidah Rahmaini Jamilah. Di video ini saya akan membahas materi tentang inflasi dan nilai tukar. Yuk kita masuk ke pembahasannya. Adapun beberapa poin tentang materi yang akan kita bahas, yaitu yang poin pertama, pengertian inflasi. Inflasi itu sederhananya kondisi di mana harga barang dan jasa naik terus-menerus dalam waktu tertentu. Jadi daya beli kita pun jadi makin melemah. Misalnya nih, hari ini beli mie instan 2.500, bulan depan bisa jadi 3.000. Nah, itu salah satu contoh inflasi. Di Indonesia sendiri ini inflasi pernah parah banget loh. Kayak di tahun 1998 saat krisis moneter. Cara ngatasinya salah satunya dengan kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Nah, kemudian lanjut ke bagian kedua. Kita bakal bahas beberapa teori inflasi ini. Teori inflasi. Ada 3 teori utama tentang inflasi, yaitu teori kuantitas. Nah, teori kuantitas ini, inflasi terjadi karena jumlah uang yang beredar kebanyakan. Kemudian teori Keynesian, yaitu inflasi terjadi karena keinginan masyarakat untuk hidup lebih dari kemampuan ekonomi mereka. Kemudian teori strukturalis. Teori ini menyambung banget sama kondisi negara berkembang. Intinya, struktur ekonomi yang kaku bikin suplasi barang susah meningkat, akhirnya harga naik. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Gimana sih cara ngitung inflasi itu? Perhitungan inflasi. Inflasi biasanya diukur pakai yang namanya indeks harga konsumen atau IHK. Caranya adalah membandingkan harga-harga barang dan jasa yang biasa konsumsi masyarakat dari waktu ke waktu. Kalau misalkan IHK-nya naik, berarti inflasi juga naik. Indonesia pakai rumus Laspeyres yang dimodifikasi buat ngitung ini. Selanjutnya kita bahas faktor-faktor yang bikin inflasi bisa terjadi. Faktor penyebab inflasi, ada beberapa faktor yang bikin inflasi. Yang pertama itu ada demand pull inflation, permintaan banyak tapi barangnya nggak cukup. Kemudian ada cost push inflation, biaya produksi naik jadi harga juga ikut naik. Kemudian uang beredar terlalu banyak. Ini yang sering terjadi kalau kebijakan moneternya longgar. Kemudian ada faktor luar negeri, misalnya harga impor naik atau kritis global. Sekarang kita bahas dampak-dampaknya. Emangnya inflasi benar-benar bikin ribet ya? Dampak inflasi. Inflasi nggak selalu buruk, tapi memang banyak dampak negatifnya. Kayak pendapatan tetap jadi gak cukup buat hidup. Kemudian ekspor bisa turun karena barang jadi lebih mahal. Kemudian orang jadi malas nabung karena nilai uang menurun. Susah banget nentuin harga barang karena harga fluktuatif banget. Oke, terus gimana cara mengendalikan inflasi? Yuk kita bahas di bagian selanjutnya. Pengendalian inflasi. Pemerintah biasanya pakai 2 cara utama. Yang pertama, kebijakan moneter kayak mengatur suku bunga, operasi pasar terbuka. Kemudian pendekatan struktural buat atasi masalah mendalam di ekonomi, kayak distribusi yang nggak merata atau produksi dalam negeri yang lemah. Tapi
Kalau cuma pakai cara moneter doang, apalagi di negara berkembang kayak Indonesia, itu kurang efektif. Jadi harus digabungin dua pendekatan tadi. Nah, menariknya Islam juga punya pandangan sendiri soal inflasi. Yuk kita bahas. Inflasi menurut pandangan Islam. Dalam Islam, sebetulnya inflasi bisa dihindari karena dulu pakai dinar dan dirham yang nilainya stabil. Tapi kalau inflasi tetap terjadi, biasanya dibagi terjadi dua. Yang pertama itu ada inflasi alamiah karena bencana, perang atau gagal panen. Kemudian inflasi karena kesalahan manusia kayak korupsi dan birokrasi yang buruk, terus pajak berlebihan, terus cetak uang sembarangan. Nah, adapun solusi dalam Islam itu unik banget. Misalnya nih, pajak dana menganggur, zakat yang tepat, kebijakan fiskal berbasis keadilan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu nilai tukar. Apa sih hubungannya sama inflasi? Pasti kalian bertanya-tanya kan. Nah, nilai tukar adalah perbandingan mata uang dalam negeri dengan luar negeri. Misalnya rupiah ke dolar. Kalau rupiah melemah, harga barang impor naik dan bisa bikin inflasi. Faktor yang pengaruhi nilai tukar itu banyak, kayak impor dan ekspor, aliran modal masuk atau keluar, spekulasi mata uang, perbedaan suku bunga. Dalam Islam, pertukaran mata uang juga harus adil dan transparan, biar nggak ada unsur riba. Nah, itu dia pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua tentang inflasi dan nilai tukar, baik dari sudut pandang konvensional maupun Islam. Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.